Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Project Mayob pada bagian ketiga, yaitu pada PT Gesti Smart yang akan dilaksanakan secara Zoom hari ini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anissa Devi Maharani sebagai moderator, dan ada rekan saya yaitu Siva Yuni Afriani, Yunisa Alivia, Hana Hoirunisa, dan Danang Pamuarsa. Oke, sebelumnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eh, data transaksi pada PT Gesti Smart ya. Baik, kita di sini akan langsung masuk saja ke penjelasan pertama, yaitu yang menginput data transaksi pada Gesti Smart ini. Nah, di sini pada data transaksi nomor satu ini, yaitu ada bukti pengeluaran kas. Nah, di sini berarti masuknya ke banking, lalu ke speed money. Nah, di sini case-nya yaitu ke cash mandiri, use akun, lalu eh, di sini pembayarannya sebentar. Karena ini kenapa cash mandiri? Karena pembayarannya di atas 1 juta. Lalu eh, ceknya yaitu C CP 1/001. Tanggalnya yaitu di tanggal 1 Januari tahun 2021. Amannya di sini ada 4.500.000. Di sini memonya yaitu pembayaran ih, pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2020. Lalu di sini akunnya yaitu masuknya ke hmm, salary expense, use akun, lalu di tab apa lagi? Salah. Lalu di teksnya dihilangkan ya, langsung di record. Udah, cancel. Selanjutnya di sini ke ada voucher kas kecil. Nah, ini sama masuk ke banking lalu ke speed money. Di sini case-nya cash in hand, ceknya yaitu P1/1, tanggalnya di 2 Januari 01/01/2021. Di sini jumlahnya ada 725.000. Memonya yaitu pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Oke, di sini akunnya yaitu masuk ke akun Mission Expander.
Commission salah. Nah, ini misalkan sini lalu di lalu di record. Nah, lalu di sini ada transaksi ketiga yaitu bukti penerimaan kas. Kita terima ada bukti penerimaan kas atau pelunasan pada faktur. Nah, kalau pelunasan penerima faktur ini di cancel dulu, masuknya ke sales, lalu ke receive payments. Nah, di sini masukinnya ke dananya ke BCA ya. Customernya di sini Rama Elektronik, plus akun, jumlahnya yaitu 159.500.000. Bentar. Payment metodenya yaitu dikosongin. Buat ID-nya BKM 1 strip 1 enter. Tanggalnya di tanggal 3 03 01 2021. Nah, untuk memonya yaitu pelunasan faktur F11 strip 12 tanggal 25 Desember 2020. Ya. Nah, itu di sini udah ada di tab. Nah, di sini finance charge-nya harus nol ya. Kalau enggak, berarti tidak balance gitu. Lalu habis itu di record. Dah. Selanjutnya ya cancel. Selanjutnya penjelasan yang dokumen transaksi keempat akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada si Pionia dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya soal nomor 4. Tapi sebelumnya mohon maaf, HP saya tadi mati, jadi saya ikut gabung sama Anissa Devi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu pengeluaran kas pada PT PLN dan Telkom. Di sini kita langsung saja ke banking, spend money. Nah, di sininya kita karena maaf. Nah, di sini kita langsung ke cash mandiri. Saldonya ada 1115. Case numbernya CP 1002. Tanggalnya 03 Januari. Amountnya di 2.865. Enter. Lalu selanjutnya ininya pembayaran listrik dan telepon bulan Desember 2021. Oke, selanjutnya, selanjutnya akunnya kita telepon dan LC asalkan semuanya
Setelah itu kita record. Oke, cancel. Oke, selanjutnya soal nomor 5 kita ke sales, lalu enter cell, layoutnya diganti dulu jadi item. Oke, customernya Fauzi Elektronik, lalu price-nya, invoice-nya F1 min 1, tanggalnya 6 Januari 2021. Customernya Min. Oh, mohon maaf, invoice-nya 121. Terminnya enter 30. Oke, lalu selanjutnya kita tip 9. Oke, shiftnya 9, item numbernya 36. Enter. Ininya TV-nya, price-nya 18,5. Dan checklistnya dihilangin. Nah, 18, device-nya 18.500.000. Hmm. Lalu ininya, ininya 7 unit untuk yang item numbernya AC. Lalu price-nya 23 juta. Hmm, 3 juta. Lalu totalnya 362.50. Oke, oke. Oke, ini pajaknya 32.750. Kita record. Ya, selanjutnya ada nota kredit. Jadi si Paujo itu ngeretur ke kita barangnya, barang yang tidak sesuai atau rusak. Jadi masih di menu yang sama. Oke, lanjut. Customernya Pauji. Lalu invoice-nya NK1-1, tanggal 7 Januari 2021. Nomor PO-nya tidak ada, diminusin aja. Di shiftnya kita diminusin jadi -2. Lalu item numbernya 36,5 TV. Bentar.
Di price-nya 18.500.000. Lalu satu lagi, bentar, min satu. Item numbernya HC 86MP, price-nya 23 juta. Kita lihat pajaknya 3 minus 3.930. Totalnya 43.230. Mohon maaf di price-nya ada kesalahan. 23. Harusnya ini tuh 23 juta. Nah, jadi hasilnya 60 juta, pajaknya minus 6, totalnya 66. Di record. Oke. Oke, di sini tempelin ke sales lalu tel ininya. Oke, ininya udah ya, date nya tanggal 1 bulan 12 2020. Oke, kita nyusul. Oke, nota kreditnya udah kita input. Jadi, jadi ini tuh ngeplay cara retur yang tadi ya, yang sebelumnya. Nah, ini ke sales, lalu ke sales register. Nah, lalu di sini ada eh, right to sell-nya, keterangannya di sini. Tanggalnya aja kita sesuaikan aja sama total yang tadi 6 Januari 2021. Direkturnya yang ini. Oh, benar ya. Oke. Yang direktur ini yang F1 ini ya. Direkturnya, oh maaf, maaf. Direkturnya tuh tanggal 7 atas penjualan yang ini. Yang F1. Kita record aja. Oke. Oh, sudah, nggak ada lagi. Di Alt Sales 2020.
Oke, ininya udah ya tanggal 1/12/2020. Kita close aja. Transaksi laporan nomor 6 selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yunisa Alivia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nah, selanjutnya kita masuk ke voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko. Pertama, buka menu banking, lalu pilih spend money. Nah, pastikan saldo cash in hand mencukupi ya, yaitu sebesar 600.000. Lalu ganti nomor vouchernya menjadi V1 strip 2. Tanggalnya 9 Januari 2021 dan jumlahnya sebesar 600.000. Nah, lanjut di bagian memonya diisi dengan pembelian perlengkapan toko. Nah, jika akun sudah tersedia, pilih akun Store Supplies dengan klik record. Nah, jadi voucher kas kecil ini sudah berhasil diinput. Setelah itu, cancel, masuk ke Mayobinya. Nah, selanjutnya ke transaksi 8, yaitu bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur sebesar 251.900. Karena ini adalah pembayaran utang, lakukan di menu purchase dengan klik pay bills. Nah, pastikan saldonya cukup, misalnya di rekening BCA ya. Pilih pembayaran ke Bumi Pertiwi. Nomor ceknya yaitu CP1 strip 004. Nah, tanggalnya 9 Januari 2021. Lalu jumlahnya 251.900.000. Lalu di memonya dituliskan pelunasan faktur C15234. C15234 tertanggal 23 Desember 2020.
2020. Setelah itu, klik record, lalu cancel. Nah, lanjut ke transaksi berikutnya adalah transaksi 9, yaitu faktur pembelian dari PT lain. Untuk faktur pembelian yaitu masuk ke purchase, pastikan layoutnya diganti ke item. Enter purchase. Layoutnya diganti ke item. Ini di bawah. Nah, lalu checklist di bagian teks yang di atas. Bagian teks yang di atas. Checklist aja. Nah, teks inclusive itunya di checklist. Nah, lalu pilih pemasoknya yaitu PT Sentosa, suppliernya. PT Sentosa, nomor purchase-nya yaitu 1414A, tanggal 10 Januari 2021. Ini yang ini salah, Mas. Nah, nomor invoice-nya yaitu F05. Nah, lanjut isi detail pembelian. Bill-nya diisi 11. Enter. Di item number-nya, nah itu betul. 365 TV sama AC86P. Oke. Dengan harga 16 juta, lalu enter. Nah, bill selanjutnya diisi 10, enter. Pilih yang AC strip P86 dengan harga 19 juta, lalu enter. Nah, setelah semua data dimasukkan, sistem otomatis menampilkan total pembayaran beserta pajaknya, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 402 juta. Klik record, lalu cancel. Klik no, cancel. Nah, dengan demikian, semua transaksi yang telah dijelaskan berhasil diinput dan tercatat dengan rapi. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan mencatat transaksi selanjutnya. Untuk transaksi yang ke-10 ada retur penjualan. Nah, pertama kita ke enter purchase, pilih PT Sentosa. Untuk nomor
Fakturnya tidak ada. Selanjutnya untuk tanggal 11 Januari 2021. Supplier invoice-nya F05. Lalu untuk return itu satu. Tuh. Yang kedua ada nah, untuk ini dimatikan. Nah, jika sudah begini, langsung record. Oke. Lalu setelah memasukkan itu kita ke sini satu tab return and debit. Nah, jika ada yang ini, kita cek saja. Lalu, maaf, maaf, setelah eh, stabil kita ke apply purchase. Lalu sesuaikan tanggal. Ini untuk tanggal 11 atau 2021. Nah, setelah ini kita tekan yang ini, lalu tab. Setelah belanya 0, record. Baik, untuk transaksi selanjutnya. Ini ada bukti penerimaan cash. Kita ke sales, lalu ke receipt payment. Buka ke Pauzi elektronik. Untuk headingnya ada PKM 1-2. Untuk tanggal 12 Januari 2021. Untuk keterangannya itu pemesan faktur F 1-1 tanggal 6 Januari 2021 dikurangi dengan sales retur. Oh, untuk ini amount receipt-nya itu ada 294.250. Kita tekan sini tab setelah out of balance-nya 0, record to cancel. Oke, baik, untuk transaksi yang selanjutnya itu kita masuk ke enter sales untuk penjualan tunai. Terus penjualan tunai, invoice-nya ada N01 untuk tanggal 13 Januari 2021. Customer PO ini 12277.
Tab, 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 sebesar 18 juta. Tab, tab. Nah, untuk yang kedua ada 8 unit C dengan harga 22.500. Nah, setelah terisi isi di sini sebesar 336.600 dengan cash to record. Oke, baik, mungkin dari saya hanya segitu. Saya kan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini langsung aja pada transaksi ke-13 disebutkan perusahaan menerima pelunasan piutang dari customer Fauji Elektronik atas faktur yang sebelumnya belum dibayar. Oleh karena itu, pencatatan dilakukan melalui menu Receive Payment untuk mengurangi piutang dan menambah saldo kas bank. Oke, langsung aja ke sales, langsung pencet ke Receive Payment. Nah, di sini cash in BCA, terus customernya pilih Fauji Elektronik. Nah, terus use customer, terus ID-nya BKM 1 strip 3. Terus tab, terus tanggalnya 14/01/2021. Oh, gitu. Oh, harus pakai apa? Strip. Pakai strip kan? 01/2021. Nah, strip. Mau lihat ya? Terus amount receipt-nya isi 316.800. Terus isi memonya pelunasan faktur nanti pelunasan faktur F11 strip 25 tanggal 29 Desember 2020. Terus pencet amount applied. Pastikan total si upload ini 316.800 juta. Terus finance chargernya 0. Sudah itu pencet record dan cancel. Nah, untuk transaksi ke-14 ini eh jadi rekonsiliasi bank yang bertujuan untuk menyesuaikan saldo kas perusahaan dengan saldo menurut rekening koran Bank BCA. Langsung saja ke banking, 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 terus pencet reconcile account. Terus cash in-nya ini cash in BCA, terus akun.
Terus pencet bank statement date. Nah, tanggalnya 31 per 01 ke 2021. Tab. Aku gini ya. Terus pencet bank entry. Isi amount-nya ini di 230.000. Terus ID BM-nya, ID-nya BM 1/1. Terus date-nya 31/01/2021. Expect account-nya di bank service. Bank service chat. Nah ini. Terus ini memonya rekonsiliasi bank. Nah, terus ke ininya pencet amount 6.500.000. ID-nya PM 1/1/1. Date-nya ini. Terus income account-nya pencet interest income. Interest income tuh. Nah ini. Memonya rekonsiliasi bank budget. Text code-nya NT, terus ininya juga NT. Ya, udah. Udah itu pencet record. Nah, kalau udah gini, di new statement balance-nya isi ini dalam isi di 106.200. Nah, udah. Udah itu pencet. Mas, kurang nolnya ya. 106.270. 106 enggak? Dah, pencet klik conceal. Terus conceal. Terus cancel. Nah, terus lanjut ke transaksi 15. Nah, di sini jurnal penyesuaian yang dilakukan untuk mencatat beban bulan Januari yang belum bayar. Jadi beban dan kewajiban dapat disajikan secara wajar. Masuk aja ke account, terus pencet journal entry, record journal entry, terus di ininya general jurnalnya di BM 1/3. Terus ininya date-nya 31. Masih 31 yang ini sih 01/2021. Terus memonya ini pencatatan gaji.
Januari. Terus udah itu ke account pencet salaries expense. Salaries expense. Salaries expense is account. Terus di debit isi. Terus memo di skip terus ke ini di sini pencet accurate expense. Terus di sini pencetnya accurate expenses. Nah ini. Terus ini terus pencet record. Nah, terus untuk transaksi yang kedua untuk listrik dan telepon bulan Januari, masukkan si general jurnalnya BM 1/3, date-nya 31/1, memonya untuk pencatatan beban listrik dan telepon. Nah, sudah itu pencet si akunnya pencet di telepon and elektronik. Nah, ini use account terus debitnya 2.500.000. Nah, terus tap aja langsung. Udah beres. Ini aknya, terus pencet lagi accurate expense. Accurate expenses, use account. Isi kreditnya di 2.500.000. Nah, ini out of balance-nya 0. Teleponnya 2.500.000, kreditnya 2.500.000. Udah itu record. Nah, sudah itu cancel. Baik, sudah selesai sampai ke transaksi 15. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Udah, gimana sih nih teh? Duduk, beres. Dah. Masuk ke Yeay. Yeay. Kayak lo tuh ngomong orang paling penutupan beren. Sampai 10 menit lagi. Sok ngomong kamu ngomong. Oke, baik. eh untuk presentasi project pada sesi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.